sampai kita terlambat. Teman, bapakku bilang hari ini waktu surut air laut lebih singkat dibandingkan kemarin. Jadi, kami hanya punya sedikit waktu untuk berburu tehe-tehe. Ayo, kawan, kita berpencar. Tehe-tehe adalah istilah kami untuk menyebut landak laut. Hewan laut yang punya nama keren sea urchin ini fisiknya mirip sekali dengan bulu babi. Bedanya, landak laut memiliki bulu atau duri halus dan panjangnya tidak sepanjang duri bulu babi. Afgan, aku teko ladang kayu. Itu ke depan. Mencari tehe-tehe cukup mudah. Binatang laut ini biasa dijumpai di atas pasir pada perairan dangkal. Jika diperhatikan lebih dekat, warna tehe-tehe lebih gelap dari pasir laut di sekitar tempat dia tinggal. Wah, Vanessa dapat lagi tuh. Teman, kampung kami terkenal dengan ragam biota lautnya. Selain tehe-tehe, kami juga menemukan teripang. Teripang atau bat biasanya kami temui di sekitar karang. Wah, lumayan nih. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Mantap! Kita mulai dulu. Kita mulai, Sung. Ayo, kita mulai. Yuk kawan, kita masak tehe-tehe ini di rumah. Teman, tehe-tehe adalah salah satu makanan khas kampung Pulau Derawan. Penasaran ingin tahu cara mengolahnya? Pertama, bersihkan dulu cangkang tehe-tehenya, yaitu dengan menggosoknya dengan pasir atau bisa juga dengan sulaman tali jaring. Gosok terus sampai bulunya hilang dan permukaan cangkangnya halus. Bahan-bahan untuk mengolah tehe-tehe juga harus disiapkan, yaitu beras ketan dan kelapa parut. Kelapanya dari kelapa tua dan bersantan banyak. Parut terus, Vanessa. Tapi hati-hati tanganmu terluka ya. Setelah bagian luar cangkang bersih, lanjut bersihkan bagian dalamnya. Karena tehe-tehe punya kelenjar yang aromanya cukup amis. Hati-hati saat membersihkannya, jangan sampai cangkangnya pecah. Ini dia cangkang tehe-tehe yang sudah bersih. Tehe-tehe ini akan menjadi wadah. Sedangkan isiannya adalah beras ketan yang sudah dicuci bersih. Mengisi beras ketannya jangan sampai penuh ya, cukup setengahnya saja. Karena beras bertekstur lengket ini akan mengembang jika matang. Selanjutnya, tutup lubang tehe-tehe dengan daun pandan. Sebelum dimasak, tuang santan ke dalam panci. Tapi jangan sampai tehe-tehenya terendam penuh. Cukup 3/4 bagiannya saja. Baru deh kita matangkan tehe-tehe ini dengan cara direbus. Dengan pemanasan stabil, tehe-tehe ketan akan matang dalam waktu kurang dari 30 menit. Bismillah. Kita makan. Makan. Selamat makan. Enak banget, teman. Rasanya manis, juga ada gurih-gurihnya. Uniknya, selain berfungsi sebagai wadah makanan, cangkang tehe-tehe ini sekaligus memberikan aroma dan rasa yang unik. Pokoknya enak deh. Tidak cuma nikmat, makanan ini sekaligus mengenyangkan. Kami jadi siap melanjutkan berpetualang. Ayo, ikut bermain bersama kami. Kami biasa bermain di tong jembatan. Tong jembatan adalah istilah kami untuk menyebut ujung dermaga. Semua sudah siap?
1, 2, biur! Yehuy! Segar! Selamat datang di wahana bermain anak-anak Pulau Derawan. Di sini kami bisa melompat dengan banyak gaya. Saat sedang pasang, kedalaman air lautnya bisa sampai lebih dari 5 meter. Selain plaksu atau melompat, kami juga dapat menikmati pemandangan di bawah air. Tuh, lihat, airnya jernih banget. Tidak hanya ikan, kampungku juga punya perairan pantai yang menjadi habitat boko. Boko atau penyu sering sekali berenang sampai ke tepi pantai. Aku biasa mengajaknya untuk bermain bersama. Kawanku yang satu ini aktif mencari makan saat siang hari, terutama ketika air laut tenang dan tidak bergelombang. Meski berada sangat dekat dengannya, aku tidak boleh menyentuhnya karena bisa membuatnya tidak nyaman. Kami warga Pulau Derawan selalu menjaga kebersamaan dengan penyu, hidup berdampingan dan tidak saling mengganggu. Astaga, hilang lagi bah kak. Iya, sering hilang. Iya, minggu lalu 2 loh sarang hilang. Sekarang Sebagai pasukan cilik penjaga penyu, kami punya tugas wajib, yaitu mengamankan telur penyu. Kakak, bayi mulai kang ngantel loh. ini nalang. Udah dia ngambil duluan nih, kayak apa sudah? Hah? Hilang telur alah. Iya, Kata ya, bang tokolekku, ahok sentukku. Bolang Derawan penjaga penyu. Ayo teman, kita cari telur penyunya sampai dapat. Hah, kilo aku penangkon entel lo. Nah, Sang meen Nia entel lo beko meen. Beko entel lo meen. Teman, aku yakin sekali. Karena tadi malam aku melakukan patroli bersama kakak petugas BKSDA. Kami melihat induk penyu sedang bertelur di tempat itu. Aku melihat induk penyu mengeluarkan banyak sekali telur di dalam lubang. Setelah selesai bertelur, sang induk lalu menutup telurnya dengan pasir. Setelah memastikan telurnya aman, induk penyu pergi meninggalkan telur-telurnya. Oh, buktiin. Makanya, nenek penangkap entel lo. sunglang kita menangkap. Sung. Tunggu apa lagi? Saatnya beraksi. Ketahuan lagi nih anak. Baru sedikit baru. Awas, jangan lari. Ayo, cepat teman. Lanjut dulu, penangkap itu. Masih ada. Lang, pencurinya itu sudah lari. Kita kubur dulu, ini yang paling penting. Rupanya tidak semua telur diambil. Ada beberapa butir telur yang dapat kami selamatkan. Sekarang kolek kita pelumu penangkauna. Mingga mapasar. Bolang. Kukati sengenda sigam jual mapasar yang telobok kok. Langsung kita pen. Sung. Teman, kami sedang memburu jejak pencuri telur penyu. Biasanya mereka menjualnya di pasar ini. Ibu, mana? Pernah lihat intel bokok? Orang jualan intel bokok? Sania anu bulat kah? Betul. Telobok kok. Pernah manda kah? Sania tandaku. Terima kasih ya, Bu. Mungkin ibu ini tahu di mana penjual telur penyu. Enak. Nia si penangkon telur bokok. Sania, itu aku cuma berjualan baju, soal, maka baju. Sedih kak, telur bokok. Telobok kok. Sania. Oh, makasih ya, Bu. Itu omnya mencurigakan. Allah curi.
Yong, ako malintal lo. Hantalo ay, Bapak. Talobok ko. Bapak ada disegaw. Ayun, jadi kan aku disagaw. Karena kami anak nagau Bapak. Berhenti, jangan lari. Ayo kejar kawan. Kita harus berhasil menangkapnya. Pak, boleh kamu tolong? Wah, ano nga ka na? Anda aku ada melahirkan. Na, Mingga! Mingga! Sudah, Pak. Hah? Ay, jangan! Woi, kapan engkau kah? Hah? Kapan engkau kah? Ah, Ay, tangkau dong! Hah? Ay, sedia, tangkau! sedia Ay, kan kau ay, ay, sedia. ay, ay! Hah? Ay, ay! Sedia aku nak kau. Salah paham, salah paham, salah paham. Ampun. Nyon. Keluar na panang ko, ha? Semoga setelah ini pencurinya jerak dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Teman, telur penyu ditetaskan dengan cara ditanam di dalam pasir. Lubangnya dibuat sedalam kurang lebih 70 cm, menyerupai lubang alami yang dibuat sang induk penyu. Lokasi penetasan telur penyu tidak bisa di sembarang tempat. Harus di pantai yang aman dari pasang surut air laut, sejuk, dan mendapat sinar matahari yang cukup. Semua telur penyu sudah di dalam lubang. Selanjutnya, kami akan menguburnya dengan pasir. Pasir ini harus dipadatkan agar suhu di dalamnya tetap hangat. Setelah ditanam selama 45 sampai 60 hari, telur penyu akan menetas dengan sendirinya. Lalu pelan-pelan mereka akan keluar dari lubang pasir dan langsung berjalan menuju laut. Waktu yang ditunggu akhirnya datang juga. Hari ini kami akan melepas liarkan sekitar 200 ekor tuki. Teman, kami biasa melepas tuki saat hari sudah senja, yaitu ketika sudah tidak ada predator seperti elang yang kerap mengincar mereka. Kayaknya udah waktunya nih. Ayo kita lepasin ya sama-sama yuk. Selamat jalan kawan. Selamat berkelana di lautan lepas. Jaga diri kalian baik-baik ya. Dadah. Dadah Tukik. Dari banyak ini yang hidup cuma 2. Ya dadah. Semoga kalian sampai dewasa ya. Dadah. Pantai ini sangat tepat sebagai lokasi pelepas liaran tukik karena jauh dari permukiman dan sepi dari aktivitas warga. Selamat jalan kawan. Semoga kalian selalu kuat dan bertahan hingga dewasa. Sekarang waktunya kami lanjut berpetualang. Sebelumnya, perkenalkan, ini ibuku. Kami sedang mencari tempat yang tepat untuk menyelam mencari lobster. Tidak jauh sampai ke pulau seberang, karena kami biasa mendapatkan lobster di perairan pantai sekitar kampung kami. Enggak. Lupa lah kita, bolang. Mas kami bolang. Lupa nak ke puncak tuh. Nyakil. Mencari tempat persembunyian lobster memang susah-susah gampang, teman. Sekali atau 2 kali menyelam, belum tentu langsung mendapatkannya. Harus sabar dan teliti. Saat menyelam kami juga harus tenang, agar lobster tidak kaget atau bersembunyi semakin dalam. Nah, itu dia. Aku melihatnya. Untuk menangkap lobster, kami menggunakan jerat. Orang Pulau Derawan menyebutnya anco. Hore! Aku dapat
boleh. Hel, halang. Mudah kah? Pitu gedut. Teman, ibuku pandai sekali menyelam. Meskipun tidak selincah saat masih muda, ibu selalu jago mencari tempat persembunyian lobster. Hewan laut bercangkang ini aktif mencari makan saat malam hari. Pada siang hari, lobster kerap bersembunyi di balik karang. Tuh kan, ibu berhasil mendapatkan satu lobster lagi. Jangan, bolang tak boleh. Ya, nanggo. Pitu. Ampun. Oh, itu dia, kok bentuknya kok. Oh iya teman, waktu yang paling tepat untuk menangkap lobster adalah saat air laut surut. Karena kami dapat dengan mudah menyelam sampai ke dasar laut. Kami juga jadi bisa lebih jeli dan teliti melihat setiap lubang tempat persembunyiannya. Oh, hei, karena tak boleh tak mulai nak kita. Tai kamlang. Asik, perburuan kami kali ini berhasil teman. Yuk kita pulang. Di rumah, ibuku sudah menyiapkan semua bumbu untuk memasak lobster. Tapi sebelumnya, lobster kami rebus dulu sampai matang. Kali ini, ibu akan membuatkan lobster saus pedas. Bumbu yang dipakai adalah bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah, cabai, daun bawang, dan tomat. Ada bumbu yang diulek halus, ada juga yang dipotong-potong. Ya, dikit-dikit aja. Lain bumbu, lain pula bahan utamanya. Lobster sudah boleh diangkat jika warna cangkang berubah kemerahan. Awas, panas! Rupanya ibu tidak akan memasak lobster sekaligus dengan cangkangnya. Pisahkan bagian dagingnya pelan-pelan ya, supaya tidak hancur. Bu, lain harus nengak dagingnya. Nah, dipisah dagingnya, ipina tuh dipakai supaya enak tinakannya. Oh, Ya. Ibu bilang ini adalah bagian dari seni memasak. Membuat olahan yang biasa jadi lebih istimewa. Selanjutnya, daging lobster dibalut dengan tepung. Kalau sudah selesai, tinggal digoreng deh. Sreng. Eits, tapi proses ini belum selesai. Karena daging lobster selanjutnya akan dimasak bersama dengan bumbu. Tumis semua bumbu halus sampai harum. Aroma rempah-rempah memang juara. Tambahkan saus tomat, kecap manis, dan saus tiram. Lalu masukkan bumbu yang sudah dipotong-potong. Ada tomat, bawang bombay, dan terakhir potongan daun bawang. Oh iya, saat menumis bumbu biasanya akan muncul aroma kuat dan menyengat. Semakin pedas masakan, biasanya aromanya akan semakin menusuk hidung. Tapi pelan-pelan juga akan hilang kok. Nah, beres deh. Tinggal aduk sampai bumbu merata. Ini dia teman, lobster saus pedas. Menu spesial ala si Bolang. Selamat makan. Enaknya bukan kaleng-kaleng. Super duper nikmat. Apalagi pedasnya. Pedasnya
Nggak nahan. Enak ya, Lang. Teman di rumah ada yang mau mencoba. Teman, sampai di sini cerita kami si Bolang dari Pulau Derawan. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.